Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah dan kita coba untuk menggali ya informasi yang nantinya akan kita lakukan di pertemuan ini dengan UMKM gitu ya. Jadi tahapannya sesuai. Oke, sebelum lanjut ke materi link dan navigasi kemarin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Saya simpulkan dulu ya, bahwa navigasi ada dua, primer sama sekunder. Primer itu yang sifatnya memang urgent ya, dan dia menuju ke link-link yang sifatnya agak umum dan itu penting. Contohnya kalau misalnya ada kita buat web universitas, apa sih yang penting biasanya? Oh ada pendaftaran, oh ada misalnya jadwal akademik, kalendernya gitu. Nah, sekunder ini merupakan navigasi yang menghubungkan ke halaman yang kurang detil atau yang kurang populer. Biasanya dia di bawah. Atau sebagai alternatif. Kalau kita membuat sebuah web gitu ya, ada atas sama bawah supaya user tidak scroll ke atas, back to top gitu ya, dia menyediakan yang di bawah gitu ya. Kemudian secara umum kemarin sudah dibahas ada navigasi atas sama kiri gitu ya, yang paling sering banyak digunakan. Oke, kita lanjutkan ke desain dan manajemen situs web ya. Oke, sudah terlihat semua ya, Dek ya? Sudah ya? Dek, saya mau tanya nih, kalau ada diskusi seperti ini gitu ya, kira-kira apa yang ada di bayangan kalian? C itu klien, ya, W itu webmaster, gitu ya. Kita sedang ngomongin desain dan manajemen situs web. Kata kliennya, berapa jumlah biaya yang harus saya berikan atau keluarkan untuk membangun sebuah web? Kata kita pengembangannya, tergantung kepada yang Anda inginkan dalam web. Kliennya menjawab, saya nggak tahu apa yang bisa diperbuat untuk situs saya. Oke, kemudian webmasternya mengatakan, oh ya udah, kalau gitu Bapak punya dana berapa nih? Suka kayak gitu kan ya? Oke. Kira-kira simpulannya apa Yuda dari diskusi ini? Yuda? Iya, Bu. Ya, kira-kira apa simpulannya? Mana ya, Bu? Silakan. Apa kira-kira? Bisa disimpulkan dari diskusi ini? Halo? Yuda? Bingung juga, Bu. Iya, Belum tapi jelas benar juga, juga. oke. Faralita. Apa kira-kira? Baik dari klien maupun webmaster belum bisa menggambarkan, belum jelas nih dia mau ngapain sih gitu ya. Sama-sama belum bisa menyampaikan apa kegunaan web, gitu ya, apa keuntungannya. Jadi kalau kita buat web itu tidak ikut-ikutan tanpa ada suatu tujuan, gitu ya. Oke, di sini kalau kita bisa lihat pelanggan nggak tahu apa keuntungan menggunakan web, gitu ya. Misalkan kalau kalian punya jasa pembuatan undangan digital, gitu ya, undangan digital. Nah, apa kegunaan kita punya web? Orang kalau sekarang nggak ada web, susah untuk melihat gitu ya, spesifikasinya, misalkan price list-nya dan seterusnya. Atau kalau sekarang universitas mau melihat informasi kan nggak mungkin datang langsung ke Bogor gitu ya, kalau yang rumahnya jauh. Nah, itu salah satunya misalkan gitu. Jadi dia harus tahu dulu. Nah, dari sisi webmaster belum mampu memberikan gambaran seperti apa proses pembangunan suatu situs. Oke, walaupun sekarang sudah banyak ya CMS yang memang di-create ya, dibuat untuk membuat suatu web dengan mudah, tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa web yang kita buat itu memang powerful gitu ya. Beda kan kalau yang gratisan sama yang berbayar gitu ya. Oke, Dek, kita lihat di sini. Mungkin ada pertanyaan, kemarin sempat diskusi ya. Bu, kalau saya dikasih project, berapa sih yang saya harus berikan nilainya gitu ya. Contoh nih Aldo saat ini,
Misalnya diminta untuk mengerjakan proyek, kemudian diminta berapa kira-kira rinciannya gitu ya. Kira-kira dipengaruhi oleh apa, Dek? Harga dari sebuah web itu? Atau harga dari software lah paling mudah. Tingkat kesulitan pembuatannya, Bu. Tingkat kesulitannya, oke. Apalagi? Fiturnya Fitur, mungkin, Bu. oke. Apalagi? Yuda mungkin bisa menambahkan, Kompleks. Samuel, Lugas? Oke, Database benar. mungkin, Bu. Fitur, kebutuhan fungsional. Apalagi, Ray? Database mungkin, Bu. Kalau makin Database-nya, banyak. oke. Apalagi? Yang membuat, Durasi pembuatan, Bu. ya, jadi pengembang pun bisa jadi track record ya. Misalkan gini, sekalian nih sebagai mahasiswa, ketika nanti saat menjadi mahasiswa dengan sudah lulus, kira-kira nilainya sama atau beda? Value-nya berbeda. Gitu kan ya. Jadi ada sisi penghargaannya berbeda. Nah, kalau kita lihat web, itu ada yang dinilai dari page-nya. Gitu ya. Berapa harga per page-nya? Itu ada. Ada juga yang kayak kalau kita mah buat bangunan borongan gitu ya. Borongan berapa nih? Gitu. Ya, jadi tergantung. Bu, saya boleh nggak menghargai web saya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 1 M? Ya boleh-boleh aja. Karena memang tidak ada pagu yang fix gitu ya. Berapa nilainya? Tapi kita punya kisaran harga. Kalau sederhana misalkan ya range-nya mungkin 2 sampai 5 juta, sederhana banget gitu ya. Bu, kalau yang gampang banget pakai Google Site aja, landing page gitu kan ya, WordPress itu gampang, mudah gitu ya. Nah, bagaimana kita meng-create? Bu, ada loh web itu saya pernah baca ya di iklan itu, web harganya 50.000 apa ya? Apa 100.000 gitu ya. Nah, itu mungkin yang menggunakan yang sederhana tadi ya, WordPress atau yang lainnya Google Site, dan memang dia tidak butuh database untuk komunikasi kayak gitu ya. Oke. Nah, dan ditentukan mau bisnis apa non bisnis, itu beda parameternya. Misalkan kalian buat web untuk nantinya ya, kalau sudah ada project gitu ya, buat web untuk perusahaan A, memang dia bisnis gitu ya. Atau untuk LMS gitu ya, atau untuk sosial, yatim piatu dan seterusnya. Ya harus berbeda gitu kan, tujuannya berbeda. Nah, di kita ketika membuat web, tahapannya pertama adalah analisa masalah. Sama dengan yang nanti kalian lakukan ketika bertemu dengan UMKM. Gitu ya. Apa indikatornya? Ada nggak? Ada buat web sama belum ada web. Jadi harus bisa diukur. Misalkan penjualannya meningkat 10%. Oke. Berarti parameter keberhasilannya sudah harus ada. Gitu ya, penentuan kondisi awal agar ya tercapai semua tujuannya gitu ya. Misalkan gini, ini mau lebaran Bu, misalkan gitu ya, contoh paling mudah. Mau lebaran, oke. Berarti webnya harus jadi bulan April misalkan gitu ya untuk pemesanan. Oh, berarti harus ada time schedule, deadline-nya kapan. Itu namanya suatu project. Nggak mungkin project-nya kapan? Ya sesempatnya aja dikerjakan, nggak bisa gitu ya. Harus ada timeline. Kemarin di mata kuliah APSI kalian sudah belajar Microsoft Project, ya nggak? Sudah kan? Udah, Bu. Ada bar chart ya, kita menentukan misalnya start, finish, taskbar-nya gitu kan ya, FF, SF dan seterusnya. Ditentukan. Nah ya, untuk pembuatan sebuah project entah itu web based, desktop, kemudian mobile ya. Nah, kemarin saya minta Anda mengerjakan pertemuan struktur dokumen HTML ya, menentukan mana yang termasuk web jejaring, linear, hierarki gitu kan ya. Itu ada efeknya. Jadi minimal kalian akan tahu ada efek langsung, tertunda, sama nggak langsung. Kalau langsung udah tahu isinya apa sih web itu gitu ya. Tertunda, pengunjung minimal ingat, oh alamatnya. Kalau yang webnya bagus, desainnya bagus, kalian akan catat gitu kan ya. Yang nggak langsungnya apa? Kalian dapat menghubungi perusahaan itu dengan tanpa melalui website, telepon misalkan untuk informasi yang lebih detail ya. Oke. Nah, ini prinsipnya, Dek. Kalau nanti membuat web untuk UMKM atau yang lainnya, prinsipnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Silakan kalian cari permasalahannya apa sih selama ini yang ada. Apakah penjualannya menurun selama pandemi gitu ya? Atau mungkin belum ada media untuk promosi, masih pakai leaflet, pakai WA, kan berarti target marketnya hanya itu-itu aja, kecil. Kita harus perluas gitu ya. Cari kesamaan jenis informasi yang sama, mirip dengan domain permasalahan yang ada ya. Lakukan survei kecil tadi ya, kalian cocokkan atau
cari gitu ya studi literatur yang mirip seperti apa sih yang udah bagus gitu ya. Kemudian hasilnya sampaikan ke klien. Tahap desain. Desain ini diperlukan ya untuk kita menampilkan ke klien gitu ya seperti apa sih nantinya web yang akan dibuat. Jadi menyajikan setiap halaman HTML non implement, maksudnya belum implementasi baru desain aja, mock up lah kalau kita bilang. Ya, mock up-nya mau seperti apa. Jadi tidak langsung kalau kita bikin program coding, enggak ya. Kemudian tugas kita sebagai webmaster pilih informasi mana yang mau ditampilkan ke web. Tidak semua informasi kan, gitu ya. Kesalahan besar kalau kita hanya menyalin. Nah ini, menyalin dari brosur kemudian ditempel aja ke halaman HTML, gitu ya. Oke, kemudian langkah desain yang berikutnya, bangun model grafis ya yang menarik untuk dilihat. Kemudian tentukan layoutnya serta model keterkaitan antar dokumen yang kemarin kita bahas. Jejaring, hierarki, kalau ada form registrasi atau testimoni ya kita nggak boleh pakainya yang jejaring, ya kita harus yang linear misalkan gitu. Ya. Oke, implementasi. Nah, ini sudah masuk ke codingnya ya. Kalian bisa gunakan misalnya kalau kita pakainya Notepad++ gitu ya. Kemudian JavaScript, jQuery, Node.js, nanti kita coba menggunakan API, gitu ya. Nah, ini format standar yang kita gunakan HTML5, kemudian biasakan kalau ada tag IMG atau image, gunakan tag alternate text, ALT. Tujuannya buat apa? Supaya nanti ketika gambarnya nggak muncul, minimal teksnya sudah ada, keterangannya, gitu ya. Oke. Kemudian optimalkan kemampuan pada format standar. Nah, ini ya, kalian perhatikan nih kalau sudah membuat, cek di minimal 2 browser. Ini minimal. Lihat tampilannya seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau ada, misalkan kalian ada video, Bu, atau ada animasi, pastikan kalau memang ada teknologi yang tidak standar, ada rambu-rambunya. Misalkan perlu download aplikasi apa untuk menjalankannya, gitu ya, dikasih peringatan, warning. Cek juga besaran bandwidth yang ada ya. Kalau nanti untuk yang project kita kali ini, kalian bisa pakai yang free aja. Ya, kalau misalkan belum punya, nggak apa-apa. Yang penting tampil aja dulu. Dan kalian latihan hosting nantinya. Ya, supaya web kalian bisa dilihat oleh orang lain. Nah, nanti kalau sudah project-nya gede gitu ya, dicek per detiknya berapa orang yang mengunjungi gitu ya. Misalkan Facebook itu berapa per detik. Nah, kita butuh berapa? Nanti kalau kalian beli ini ya, beli apa namanya? Hosting gitu ya, misalkan ketika pakai Niaga Hoster gitu ya. Dia suka ada paket-paketnya. Paket yang setahun berapa? Spesifikasinya seperti apa? Mendukung apa saja? Itu nanti dikasih tahu ya. Oke. Konsistensi itu penting, makanya kemarin kita belajar CSS. Apa tujuannya? Ya minimal menjaga pengunjung bahwa itu masih ada di situ, masih ada di web yang sama. Karena biasanya pengunjung itu tidak hanya membuka satu website, gitu ya. Template sudah ada ya. Navigasi yang difahami orang, oke ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian tahap pengujian atau penggunaan web server. Mohon perhatikan mulai saat ini penggunaannya harus lowercase semua, termasuk nama file. Kenapa? Karena nanti kalau sudah diupload beda penamaannya gitu ya, lingkungannya berbeda, dia ada yang sensitif. Jadi nggak bisa dibuka tuh, misalkan image-nya, filenya gitu ya. Contohnya Apache ini web server dia sifatnya case sensitif ya. Oke, tadi terkait performa dokumen udah ya, database, server, oke. Kemudian tadi ya yang request time-nya per time-nya berapa ya. Nah, nanti dicek ya, ada suatu link yang biasanya nggak pernah dibuka oleh user. Kenapa gitu ya? Apakah linknya bermasalah atau informasi yang nggak menarik? Nanti kita bisa lihat nih, Dek. Ya, kita bisa melakukan analisis terhadap semua page yang kita buat. Ya. Oke, tadi sudah terkait bandwidth. Kalian bisa gunakan yang Webtense ini ya untuk melihat aktivitas yang ada di web kita. Nah, ini lakukan analisa kalau webnya memang nggak pernah dikunjungi. Apakah linknya ada masalah, apakah ada pengulangan informasi, atau mungkin nggak penting informasinya, gitu ya. Makanya dibuat tadi strukturnya.
Misalkan kalau di PB itu ada misalnya faculty. Faculty itu subnya macam-macam tuh, diklik gitu ya. Itu salah satu teknik untuk melakukan pengelompokan klasifikasi. Nah, penting juga ini Dek, lakukan backup secara rutin. Sekarang hacker-hacker itu banyak banget ya yang menyerang atau memang sengaja mengganggu semua kegiatan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kerjanya tim, silakan komunikasikan. Ini penting, komunikasi antar anggota tim supaya ketika ada perubahan atau ada yang update, jadi sama. Jadi jangan sampai gini, oh itu tugasnya si A Bu, desain, itu tugasnya si B Bu, dan seterusnya. Tidak, karena kalian teamwork, jadi semuanya harus tahu. Ya. Oke, ikuti perkembangan yang ada, lakukan revisi secara berkala. Oke, untuk proyek Jumat kemarin sudah disampaikan. Insya Allah pekan ini atau maksimal selambatnya Senin kita akan bertemu dengan UMKM untuk menentukan ya siapa mengerjakan bagian mana, dan kalau nanti produknya sedikit kita gabung dengan yang lainnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum nanti kita diskusi dengan langsung kliennya. Kalau kemarin kan lebih ke arah ini ya, kalau kita bilang ya product owner-nya lah ya, yang sebagai jembatan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan sampai sini, rekan-rekan. Bu izin bertanya. Ini kan kita buat website itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan UMKM-nya juga kan. Ya. Nah, nanti apakah kita juga diajarin kayak misalnya SEO atau apa semacamnya gitu, Bu? Iya, sebenarnya itu ada di materi pemrograman web gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan dibutuhkan kita akan coba sampaikan, tapi tidak dalam untuk yang search engine optimization-nya. Sebenarnya juga untuk database itu di pemrograman web, tapi karena nantinya butuh gitu ya kita untuk menyimpan tabel gitu ya, yang isinya misalkan ada feed gitu ya dan seterusnya, kita akan coba kombinasikan dengan XML atau dengan API yang nanti berkolaborasi dengan JSON dan seterusnya. Gitu. Gitu ya Raya? Karena nanti kalau semua dikasih khawatirnya agak overload gitu ya dengan materi yang lainnya. Gitu. Terjawab ya Raya? Iya, ngerti. Ini angkatan ini nambah materi ya. Sebenarnya ada nambah API dan seterusnya. Yang sebenarnya itu materinya nanti, tapi nggak apa-apa. Kita berikan untuk yang pengenalan dulu. Minimal kalian bisa menjembatani ketika nanti adminnya mengubah gitu ya, mengubah harga itu nggak di hard code-nya, tapi sudah ada interface-nya gitu. Ya. Ada lagi? Kalian mau kuliah ya jam 10. Oke, nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan kita bisa bahas di grup WA. Untuk kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Saya lihat laut jadi ingin ke laut ya. Udah lama. Saya orang pantai deh di Banyuwangi. Jadi kalau lihat laut kayaknya asal gimana gitu ya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu, sehat ya. Semoga semester ganjil bisa ketemu ya. Amin, Ibu. Kangen ya. Juga Ibu. Saya end meeting all ya semuanya ya. Baik, Bu. Ya, makasih.